kita kenal yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin itu gua bikin video soal hasil survei indikator tentang tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Secara umum, meski berada di atas 50%, tetapi menurut indikator kepuasan publik terhadap Pak Jokowi menurun. Tingkat kepuasan atau tingkat ketidakpuasan yang paling tinggi itu berada di etnis atau suku Minangkabau, yaitu lebih dari 90% menyatakan tidak puas. Ini bukan kata gua, tapi ini kata survei. Kemudian gue mencari tahu apa kira-kira penyebabnya sehingga begitu tingginya ketidakpuasan dari etnis Minang terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, salah satu sifat utama dari etnis Minang yang gue tahu adalah sangat rasional dan egaliter. Rasional dalam hal ini adalah selalu mencari atau memahami suatu hal berdasarkan alasan-alasan yang logis. Dan gue coba menguraikan berdasarkan indikator-indikator utama yang menjadi ukuran dari negeri-negeri modern dalam menilai performa atau kinerja dari pemerintahnya. Ukuran-ukuran itu adalah antara lain pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks demokrasi, indeks hak asasi manusia, indeks korupsi. Nah, yang gue lihat berdasarkan data yang ada, rilis yang ada, informasi yang ada, ternyata indeks-indeks tersebut menurun. Dan agaknya barangkali itulah yang menjadi alasan utama kenapa etnis Minang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dan itu hal yang biasa saja. Itu bukan tubuh Pak Jokowi secara personal yang diserang atau tidak disukai, tetapi itu adalah tubuh publik Pak Jokowi. Berbeda dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah, itu hal yang biasa, sama saja dengan berbeda dalam memilih baju, memilih makanan, memilih hobi, memilih hal-hal yang secara umum telah kita terima sebagai bagian dari nature-nya manusia, yaitu perbedaan. Tetapi agak lain dalam soal afiliasi politik. Banyak komentar yang akarannya sudah lagi tidak mengandung argumen, tetapi lebih kepada sentimen. Inilah yang membuat sedih. 76 tahun merdeka, tapi kita masih tak dewasa dalam hal yang sifatnya politik. Alih-alih membangun argumen, yang dilakukan adalah mengeksplorasi atau menonjolkan hal yang sifatnya sentimen. Alih-alih berpikir rasional, yang terjadi adalah mengumbar emosional. Apa yang salah dalam hal ini? Menurut gue yang salah adalah bahwa kita memperlakukan hal-hal yang sifatnya politik sebagai segala sesuatu yang kita anggap bagian dari hal-hal yang sangat-sangat kita kedepankan emosional di sana. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana para kelompok politik, para politikus kita dalam mengkampanyekan diri mereka yang juga cenderung mengangkat, menonjolkan hal-hal yang sifatnya sentimen. Mereka dibanding dengan katakanlah produk-produk konsumen yang juga kompetisinya sangat ketat di lapangan, sangat jauh cara menjual diri, mengkampanyekan diri. Produk-produk konsumen cukup menonjolkan apa keunggulan dari produknya, sementara politikus menonjolkan diri dengan mengeksplorasi sentimen-sentimen yang seharusnya bukan bagian dari hal-hal yang perlu kita kedepankan. Jadi gue berharap ke depan mari kita sebagai rakyat jelata jangan lagi terombang-ambing oleh narasi-narasi sentimen yang selalu dikampanyekan oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai tokoh politik, politikus yang sedang mencari panggung.
mari kita menganggap bahwa perbedaan afiliasi politik sama saja dengan perbedaan hobi, perbedaan memilih warna pakaian, merek pakaian, perbedaan memilih makanan yang kita sukai. Bagaimanapun juga tujuan kita sama, yaitu Indonesia yang kita idam-idamkan, Indonesia negeri yang baldatun, Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang menjadi rumah bagi semua. Demikian kisah pendek ini sebagai bagian dari cara kita untuk memahami bahwa ketidaksukaan atau ketidakpuasan terhadap pemerintah itu bukan bagian dari kebencian terhadap personal orang yang memerintah, tapi itu bagian dari hak ekspresi yang sah-sah saja di negara demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.